Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Angel Adi Putra Roni, NIM 2003030081, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang 4 toko sosiologi teori klasik. Yang pertama, Auguste Comte dengan nama panjang Isidore Marie Auguste François Xavier Comte lahir di Montpellier, Prancis 19 Januari 1798, meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada usia 59 tahun. Adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademis saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai bapak sosiologi dunia. Ayah Comte bernama Louis Comte, seorang pejabat pajak, dan ibunya bernama Rosalie Boyer, seorang yang taat agama. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Caroline Massin. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Massin dan ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakannya. Namun sayangnya saat ia bercerai dengan Massin pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui, saat-saat di antara pengerjaan kembali rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan buku yang berjudul Le Cours de Philosophie Positiviste. Adapun konsep penting yang dikemukakan oleh Auguste Comte, positivisme. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Baik, yang berikut, Auguste Comte dipengaruhi oleh Francis Bacon, Jean-Baptiste Say, David Hume, Marquis de Condorcet, Jean-Jacques Rousseau, Henry de Saint-Simon, Marie-Françoise Xavier, melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Pada tahun 1816,
politeknik tersebut ditutup untuk organisasi. Comte pun meninggalkan ekol dan melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran di agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817 dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Refroy Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Pada tahun 1824 Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa ada ketidakcocokan dalam hubungannya. Saat itu Comte mengetahui apa yang harus lakukan selanjutnya, meneliti tentang filosofi positivisme. Rencananya ini kemudian dipublikasikan dengan nama Plan de Travaux Scientifiques, rencana studi ilmiah untuk pengaturan kembali masyarakat. Tetapi ia gagal mendapatkan posisi akademis sehingga menghambat penelitiannya. Tokoh yang kedua, Max Weber. Maximilian Weber lahir di Jerman 21 April 1864, meninggal di München, Jerman 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalis dalam sosiolog agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangannya yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politik as a Vocation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Konsep-konsep Max Weber. Max Weber mengajukan tesis bahwa etika dan gagasan Puritan telah memengaruhi perkembangan kapitalisme. Namun devosi keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan-urusan duniawi, termasuk pengejaran akan harta kekayaan. Mengapa hal ini tidak menjadi dengan Protestanisme? Weber membahas apa yang kelihatan sebagai paradoks ini dalam bukunya. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang menunjang pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional. Karl Heinrich Marx lahir 5 Mei 1818, meninggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman.
Lahir di lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels, dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosiologi. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antar kelas pemerintahan yang mengandalkan alat produksi dan kelas buruh yang dapat diperalat dan menjual tenaga buruh karena sebagai balasan untuk upah. Memajukan kesepakatan kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah, Marx memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketegangan internal yang akan berujung pada penghancuran diri dan digantikan oleh sistem baru. Sosialisme bagi Marx antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis kemudian akan membuat kelas Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh karya Marx. Dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasan Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Manifesto Komunis atau disebut juga Manifesto Partai Komunis adalah manifesto yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dua guru besar sosiologi dan pemimpin pergerakan kaum, diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Februari 1848 di London, Inggris. Manifesto ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1924 oleh Partondo dan kemudian oleh seseorang yang memakai nama Pena Sein. Pada masa pendudukan Jepang, Manifesto Komunis telah diterjemahkan oleh beberapa pemuda yang bekerja dalam gerakan bawah tanah dan terjemahannya disiarkan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi setelah diteliti ternyata masih ditemukan banyak kesalahan dalam terjemahan yang telah ada sehingga membuat terjemahan manifesto ini terus direvisi dan diterjemahkan ulang pada tahun 1948, 100 tahun sejak manifesto ini pertama kali diterbitkan. Yang berikut Emil Durkheim.
David Emal Durkheim lahir pada tanggal 15 April tahun 1858, meninggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial. Dalam bukunya Pembagian Kerja dalam Masyarakat, Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Para penulis sebelum dia seperti Herbert Spencer dan Ferdinand Tönnies berpendapat bahwa masyarakat berevolusi mirip dengan organisme hidup, bergerak dari sebuah keadaan yang rumit. Durkheim membalik rumusan ini sampai menambahkan teorinya kepada kumpulan teori yang terus berkembang mengenai kemajuan sosial, evolusionisme sosial, dan Darwinisme sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat tradisional bersifat mekanis dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual, norma-norma sosial kuat, dan perilaku sosial diatur dengan rapi. Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomi dalam bunuh diri yang diterbitkan pada tahun 1897. Dalam bukunya ini, ia meneliti sebagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik dan menjelaskan bahwa kontrol sosial rendah. Menurut Durkheim, orang yang mempunyai sesuatu tingkat keterikatan tentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebut integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri. Tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir. Sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkat integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingkat yang rendah. Karya ini telah memengaruhi para penganjur teori kontrol dan seringkali disebut sebagai studi sosiologis yang klasik. Baik, sekian dari saya Bapak. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.